Yo, man, mungkin man boleh. Taruh di kampus. Udah yang pulang. Mau pulang panas. Ampun. Dua aja kan. Dan kalau memang moodnya bagus pulang. Nah, biar di kampus. Habis UTS sakit kepalanya. Walaupun hari pertama berapa sakit. Apalagi mata kuliahnya yang perekonomian Indonesia lumayan kita pikir-pikir. Ya, mana banyak buat mikir. perekonomian Indonesia gimana ini gimana itu. Ada nggak tadi sulit soalnya menurut Pak Ibu? Ya, sulit-sulitnya soal tadi lumayan lah, ada referensi di otak bisa dijawab. Ya nomor anu tuh kalau salah nomor 4 kalau salah. Yang utang, kenapa utang itu perlu bagi suatu negara? Ya. Terus apa dampak negatifnya? Apa bagiannya? Kalau saya ya tentang kalau negara itu dia mau mendorong perekonomian atau pembangunan di negaranya itu berarti Terus kalau saya jawabnya utang itu memang diperlukan memang negara. Walaupun kayak kita ini negara kita ini kan sumber daya alam ada, ya, sumber daya manusia ada, tapi memang harus perlu utang. Nggak bisa ya sumber daya alam itu mengcover semua. Jadi yang mau nggak mau minjam utang buat pembangunan. Jadi bukan cuma buat pembangunan aja, pertumbuhan ekonomi, terus pertanian, agraris. tapi kan utang itu ada konsekuensinya juga, perjanjian juga kan, misalnya negara yang tidak bisa melunasi dalam waktu tertentu, mungkin asetnya yang bakal dialihkan ke negara yang di pihak peminjam pernah Memberikan pinjaman. ya yang memberikan pinjaman. Ya memang ada kayak itu yang dalam jumlah besar kita ya dari skala kecil aja Iya, ada yang dijaminkan, terus nanti per periode ada per gimana mungkin hitungannya, ada yang dilaporkan begini berkembang. Memang kita aja kalau di kelas aja mau beli apa misalnya untuk keperluan kelas kita ngeluarin uang itu baru skala kecil, gimana yang mau negara dia buat bendungan misalnya. iya. Semua setiap provinsi itu harus ada minimal satu bendungan untuk mendukung pertanian. Jadi satu provinsi itu misalnya satu bendungan itu berapa ya budgetnya kira-kira. Ada sedikit Kurang lebih misalnya seperti kita sekarang kami 38 provinsi. kali 38. Di mana uang itu? Ruangan ini penuh ya mungkin. Waktu dibeliin bakso itu gini kita makan itu. Lebih sederhana kita makan. Iya, itu nggak habis deh kalau dikasih segitu buat individu. Berapa turunan itu? Tapi kalau untuk negara itu sangat kecil malah kayaknya. Itu baru satu permasalahan, belum yang lain. Ya pantas dan minjem uang utang berdua. Terus gimana kerjanya sekarang aja? Minggu aja nih. Ini baru libur sementara dari itu aja. Oh, apa bentar? Ada targetnya. Ada, tapi ini drivernya udah banyak, jadinya bingung kita mau kayak apa ya orderannya 100 tapi drivernya hampir ribuan, peluangnya kecil kan. Jadi misalnya drivernya lebih hari, biasanya dapat berapa orderannya sehari? Ya, paling tidak ya cukup buat beli bensin, cukup buat makan, ya, cukup buat keperluan beli kuota atau apa. Kalau Apa emang udah ada tempat strategis yang untuk makalnya gitu? Kalau misalnya udah tahu di sini banyak driver, berarti di situ banyak saingan, jadi tempat lain buat menghindari saingan itu bisa jadi nggak gitu?
memang harusnya kayak gitu, tapi kita bukan saya aja yang mikir kayak gitu, mungkin drivernya yang lain tuh mikir juga. Kita harus hindari tempat yang selalu ramai drivernya. Nah kalau semua mikir kayak gitu kan ujung-ujungnya ngumpul juga jadi satu tempat. Tapi ya udah sekarang ini bagus orderannya, seimbang driver sama orderannya. Nggak terlalu banyak driver, nggak terlalu kebanyakan orderan, seimbang. Kita rata-rata penghasilan Mannya itu cukup kan untuk keperluan di rumah gitu. Ya cukup nggak cukup ya harusnya itu dari diri sendiri aja pribadi. Kadang ada yang udah dapat sekian ratus ribu, tapi dia merasa nggak cukup, ya nggak cukup ya. Kalau misalnya dapatnya cuma 100.000 itu udah bersyukur sekali, ya cukup, karena beda jadinya. Itu kalau pribadi. Dari rata segitu aja dapat. Kalau nyari pekerjaan yang lain, apa mau dicari? Ya, Terus pengalaman itu paling tidak bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, di pengalaman yang sama lagi. Terus itu penampilan menarik. Orang belum kerja nyari uang, gimana dia mau menarik penampilannya? Kan aneh gitu. ya itu kalau ciri khas masing-masing orang. Ya tapi kan nggak logis itu. Artinya diskriminasi sosial ya. Ya, tapi yang utama sih tetap aja skill dan pengalaman. Kadang memang ada yang nggak berpenampilan menarik tapi skillnya dia bagus. Nah, itu yang diperlukan itu. Harus ada kebijakan yang bagus biar nggak banyak pengangguran ujung-ujungnya jadi bukan sih ngerendahin tapi ujung-ujungnya nyari pekerjaan yang brilliant tapi dijadiin pekerjaan utama. Udah banyak saingnya aja. Ya, Besok mungkin di bukaan CPNS mungkin hampir banyak yang daftar, makin banyak saingnya. Baiknya kenapa nggak pulang? gabut di rumah. Nanti dah pulang. Lagi mau lihat suasana kampus ini. Emang sebelumnya pulang itu ngapain aja? Pulang biasanya makan bentar. Terus lanjut orderan. Oh, hampir sama dong, kita kerja di lapangan. Ya, bedanya cuma Gojek itu kan dia pakai aplikasi. Kalau kurir ini kan via grup WhatsApp. Jadi sistem orderannya juga rebutan, kadang dikasih, kadang enggak. Nah, terus hitungannya gimana dia? Kayak orderannya itu terus siapa yang nyariin kita orderan kalau di kurir? Yang nyariin orderan itu ownernya. Ownernya itu udah ada kerjasama dengan pihak tertentu, itu yang misalnya kayak Boga Kita, itu perusahaan-perusahaan yang perlu pengiriman paket untuk konsumennya itu. Nah, terus alhasil itu orderannya itu dimasukin ke grup WhatsApp melalui format tertentu gini, nama pesanan, nomor alamat dan nama penerima. Setelah itu baru dikomunikasikan di grup. Emang berapa ya ongkirnya? Sekitaran Mataram 10.000. Sekitaran Mataram 10.000. Apa yang kan toko apa namanya itu ownernya itu kan nyariin orderan ya. Iya. Terus apa dia dapat? Kan ongkirnya drivernya ada yang ambil. Ongkirnya kan dia di ongkir itu ada potongan pajaknya juga 15% setiap orderan itu. Pajak kemana? Pajak ke pemerintah atau pajak Tidak, pajak ke pribadi, ke ownernya. Oh, potongan, Ya, potongan 15%. Iya. 15%. Ibarat 10.000 potongan 15%-nya jadi 8,5 yang dapat drivernya. Jadi setengahnya itu dapatnya owner. Oh, ke kantor lagi. Iya. Kalau dapat 100 berarti 85.000. Ya, 15.000 dapatnya di owner, 85.000 yang driver. Cepat nggak kira-kira dapat segitu? Dapat segimana? 100 cepat. Tergantung. Kalau misalnya ada satu orderan yang jauh, bisa jadi sekali orderan selesai. Yang misalnya dari Mataram ke Loting itu 100.000. Oh, 100.000 lah. Besar ya? Iya. Udah hampir sama Gojek sama ojol-ojol yang lain. Lumayan besar di potongan. Itu 15% tak terlalu besar.
Iya. Ada yang sampai 20 sampai 25%. Itu driver aja dipotong segitu, belum customer, belum resto. Banyak sekali biayanya kan. Banyak. Tapi kan ya biar sama-sama pihak menguntungkan, jadi semuanya jalan. Mau gimana? Ambil aja kerjaan daripada dari kerjaan lain. Ya, tapi menurut saya kalau di kurir ini jadiin aplikasi gitu udah lebih simpel, itu kayaknya lebih efektif kayak Gojek gitu. Tapi nggak tahu ya sistematikanya kayak gimana pembuatan aplikasi di wilayah tertentu itu, karena Gojek ini kan mencakup seluruh Indonesia Semua ada. Iya. kalau kurir mungkin perlu pendalaman wawasan untuk teknologi. Biar tahu permasalahan kadang di lapangan, kadang kurir bermasalah sama customer aja nggak ditahu sama owner. Nah kalau di sini kita bisa hubungi ownernya, misalnya ada customer yang nggak akan telepon gitu, nggak balas chat gitu, kita lapor ke ownernya. Kalau misalnya gini, owner udah konfirmasi karena nggak ada pandangan atau respon lagi ke dari ownernya dari pengirimnya, bisa jadi di cancel, paketnya dikembali. Lumayan berarti nggak terlalu ribet berarti. Itu dah ya. Makin Lebih ribet kurir ini daripada Gojek sebenarnya. Kalau Gojek kan udah mencakup semua di aplikasi, lebih enak di Gojek. ya di jalan aja banyak sekali driver kurir ini, belum driver Gojek lagi banyak, belum lagi driver yang lain lagi banyak. Kalau kurir dia adu balapan gitu, pas, oh mengkol. Makanya ya kalau lihat di spion, wih kurir pinggir aja daripada kita ntar di selapan. Itu apa karena banyak pengangguran, jadinya dia milih kerjaannya kayak gitu. Ya lebih efektif juga sebenarnya, karena 100.000 per hari kali 30 itu udah lebih jadi dari UM ke Mataram. Ya tapi kan pandangan orang, kerjaan kamu kok gini, kerjaan kok gini. Tapi itu tergantung hidup masing-masing aja. Kalau persepsi orang itu bukan tanggung jawab kita, ya biarin aja dia bilang gitu. Itulah makanya saya pulang ke rumah, ditanya kerjaan apa, ya saya jawab aja dengan lantang ya. Nggak perlu kita merendah di depan dia, biar dia dikira kita baru kerjaannya kayak gini, nggak ada uangnya, nggak pasti uangnya itu gini-gini. Tahu-tahunya kalau dilihat pendapatannya, ini saya dapat ini saya dapat modal sekian, ini saya dapat terbarangnya sekian, pasti dia kaget. Ya, gimana saya daftar gitu? Nah, pas dia nggak tahu hasilnya itu dia meremehkan, sedangkan pas kita lampirkan hasilnya dia malah minta bantuan. Tapi itulah habis pulang ojek, pulang barang, apa, capek sekali kan. Kalau pulang langsung mandi, cuci muka, misalnya udah makan, cas HP langsung tidur aja. Besok aku udah langsung pagi-pagi. Terus gimana ya caranya biar muter uang yang 100.000 per hari itu bisa jadi misalnya bertumbuh jadi berkembang jadi 1.000 per hari minimal gitu. Ada nggak cara investasi atau deposit mungkin? Kalau deposit tapi dia jatuhnya per bulan. Kalau investasi celengan kayak tabungan itu kayaknya udah nggak diperlukan sekarang, udah nggak bisa itu, karena uang itu nilainya bakal turun terus di masa depan. Nilainya ya kalau pendapatannya segitu ya lebih bagus pertama tabung dulu, habis itu ya bisa lah beli saham-saham yang memang bisa pakai uang yang segitu. Oh berarti targetin dulu di tabungan ada berapa, terus kalau ada lebihnya baru investasi, coba-coba ke saham, mungkin bisa, deposito mungkin ya bisa aja, tapi ya impactnya bakal lebih lama. Kalau di saham mungkin lebih cepat tapi resikonya tinggi. Ya lebih bagus kayak itu daripada kita diamin uangnya di rumah nggak ada perkembangan. Nah Kan itu pasif uang ini. Kita mau investasi kemana? Terus aksesnya kita nggak tahu mau investasi kemana. Jadinya kita bingung
takutnya kita jadinya investasi bodong, bukannya kita mau dapat untung malah wah hilang uang saya ini gimana dong caranya sekarang, aduh pusing gitu. Kalau itu bisa dicari referensi dari internet atau TikTok mungkin bisa. Dan kalau mau coba mulai dari awal, jangan dana yang lebih besar, misal dari 100.000 aja cukup atau 50.000 juga bisa. Nah tes dulu deh itu pengen gimana, terus bisa ditarik lah dananya. Dan perusahaannya itu udah diawasi nggak sama OJK. Jadi kita kalau mau investasi itu jangan kita dulu cari yang penghasilannya besar. Yang penting kita tahu aja dulu ya alurnya itu kayak alurnya. Oh gini loh rasanya investasi, ini rasanya dapat pengalaman. Ya tapi sambilan tetap kerja sih, biar tetap nambah penghasilannya. Biar nggak cuma Kalau investasi itu ibarat kita pengalaman tambahan sambil jalanin, misalnya bisa jadi peluang juga. Kalau investasi yang kita ikutin itu kita tahu tuh ada peluangnya di masa depan, misalnya kayak ada kode-kode gitu dari influencer kayak misalnya saham tuh Bitcoin akan naik lonjak segini di tahun ini, nah bisa nabung dari bisa kita dari sana invest dananya. dari sekarang kita nabung kumpulin, oh bisa sekitar kita dapat misalnya ya sedikit tidaknya adalah masuk di sana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan nilainya ini naiknya segini dan langsung kita kaya. Iya. Itulah cita-citanya dulu, cita-cita sama menghayal. Ya kalau menghayal jangan yang rendah-rendah, kalau menghayal tak bayar gitu. Ya, tapi lowongan kerja yang berpotensi di Indonesia ini apa ya kira-kira yang bisa diikutin anak muda ini? Kita kan ambil ekonomi, Ya, ya kadang ya kenapa Brimo ini karena ada uang 200 triliun 200 triliun dari bermain itu. Yang 50 triliun itu mungkin masuk dia punya Brimo sekitar 50 triliun itu dapat masuk di sana mungkin dikasih pinjaman. Nah kita kan ngambilnya ekonomi, jadi ekonomi itu mungkin tujuannya nanti setelah lulus kita jadi wirausahawan, kita buat usaha berkembang besar, kita bisa buat lowongan sendiri. Memang tujuannya kayak gitu. Tapi secara tidak langsung ini Indonesia ini lowongan kerjanya kayak masih kurang itu loh. Makanya itu yang lari-lari aja dulu itu. Kabur aja dulu. Mesti kabur aja dulu itu. Ya memang banyak. Terlalu banyak pengangguran, terus ya pengangguran karena lowongan pekerjaan yang sempit, saingan yang banyak. Jadinya ya bingung, ekonominya macet, apalah ini banyak pembunuhan, belum banyak lagi kriminal, maling begini, ditambah lagi mereka yang di atas itu tiba-tiba ada berita seorang ini ditangkap dugaan kasus korupsi sebesar sekian D. Wah, coba ada sekian D itu dipakai buat bisnis tuh. Berarti dari segi SDM-nya yang masih kurang berarti itu pemanfaatannya. Iya, kayaknya SDM. Negara-negara maju kan memang gitu dia. Negara maju itu ya dilihat dari kualitas SDM-nya, kualitas SDM itu bisa pendidikannya, kesehatannya, terus dan yang lain-lain cakup SDM. Kalau di sini berarti dia masih mentingin egonya sendiri, karena dia uangnya itu hanya diperlukan untuk dirinya sendiri, tidak mau diputar-putar, dilosin aja putarnya, nggak mau kan biasanya dikorupsi dia putarannya tuh. Kalau negara yang udah tahu bakal impact yang gimana ke negaranya sendiri, pasti dia nggak bakalan di-cut dana yang udah segini ke operasional ke sini, nggak bakalan di-cut dia segitu itu harus plak seperti
dana segini harus masuk ke sini full segitu, nggak usah ada ikat-ikat gitu, biar ekonomi Indonesia juga bakalan lebih maju mungkin. Tapi kan ya kita nggak tahu, kadang di jalan menteri ini menggelontorkan sekitaran sekian D untuk misalnya pembangunan jalan, ntar di pertengahan belum sampai di jalannya nggak ada, uangnya habis, terus laporannya nggak bagus. Sama ada kayak kasusnya nih, sekian ratus miliar dan sekian T misalnya untuk starting penanganan selanjutnya, starting anak-anak kecil yang kadang busuk lapar, ibu yang ada masalah di kandungannya sama kelahirannya, anaknya starting gitu. Berapa miliar nggak salah kemarin saya baca, miliar apa triliunan gitu. Rapat dulu nih, buat rapat, habisin sekian miliar, habis rapat tinjau lapangan, habisin sekian miliar, habis tinjau lapangan, lagi rapat lagi bahas ini. Ujung-ujungnya dari sekian ratus T itu atau enggak sekian ratus ribu miliar itu jatuhnya di masyarakat itu cuman berapa persen? Enggak, jangan pakai persenan. Kalau persenan masih besar ya, hitungannya telur 5 biji, daging setengah kilo, terus susu yang sekian liter atau enggak sekian saset. Masa itu mau nanganin stunting dari sekian ratus miliar, enggak sekian ratus, enggak puluhan triliun itu. Nggak bakalan selesai status kasusnya itu. Ditambah lagi baru-baru ini ada kasus Susah. makan besar, Makan bergizi gratis. itu. MBG itu ya, tapi ya bagus sebenarnya program itu. Bagusnya ya terutama orang-orang yang dari kalangan menengah ke bawah, yang anaknya sekolah dari SD, SMP, SMA, yang dapat sarapan, jadinya kan, apalagi tidak sarapan, pelajaran itu gabung bahasa Inggris terus sama MTK, apalagi ada fisika lagi, mana ada yang lapar, belum mikir hitung-hitungan, jadinya kan tidak konsentrasi, jadinya lebih bagus dan dikasih makanan bergizi gratis. Tapi pengolahannya sekarang tentang kasus itu malah banyak yang keracunan. Itu sebab gimana? Nah, itu dan dah. makanan itu kalau yang ngelola banyak pasti nggak bakalan ada yang keracunan. Berarti harus diawasi langsung dari pihak kementerian atau badan gizi nasional atau BGN. Jadi dia yang harus awasi langsung biar enggak ujung-ujungnya keracunan anak. Bukannya bergizi gratis tapi Keracunan massal ya. Itu tidak kita. Juga kan Pak Menteri Supaya Menteri yang keuangan bakalan narik dana MBG. ditarik dana MBG yang tidak terserap sekian, nah, bagus ya, dialihkan ke yang lain, misalnya ke peningkatan SDM, mungkin balai latihan kerjanya yang diperbanyak atau pelatihan yang lain. Jadi Kan juga masih kurang. ada yang fokusnya di kesehatan, terus kesehatan misalnya kan LBG tadi itu, ada yang fokusnya lagi ke keterampilan skill apa yang harus dicari dibuat terus ditingkatkan. Tapi kalau salah mengambil kebijakan ya ujung-ujungnya bukan Indonesia emas ya, mungkin Indonesia cemas tahun Ya, ini. itu sudah takutnya itu. Meningkatin kualitas sumber daya manusia, keterampilan apa yang harus ditambahkan, jadinya perkembangan negara itu ya bagus, jadinya kita gampang nyari pekerjaannya lama-lama makin luas. Terus ini kan ada kaitannya sama lagi Pak Menteri Purbaya, Menteri Keuangan, Menteri dia kan ngasih uang 200 triliun kan? Ya, untuk yang kelima bank Ya, BUMN itu ya. Yang 5 bank himbaran dengan bank negara itu berapa, sekitaran 3 bank itu yang 50 triliun, 50 triliun, sisanya itu ya untuk beberapa BSD sama Bank BTN. Ya, tapi secara langsung belum ada terlihat
untuk impactnya. Dampaknya memang belum, tapi emang ada nggak orang-orang dari bank-bank BUMN, bank himbara itu klaim gitu kan, kayak misalnya nggak masukin pinjaman di sini nanti karena bunganya segini ada nggak gitu di rumah? Kalau di rumah saya belum ada sih kalau yang itu. Kalau di paman belum ada. Tapi kemarin ada dosen itu bilang dia dikejar-kejar, bukan dikejar-kejar mau nagih, tapi dikejar-kejar mau jadi nasabah karena gimana caranya ya? 50 triliun harus disalurkan, sementara misalnya di bawah 10 triliun dan nyalurinnya selama misalnya sekian tahun. oh iya, berarti tekanannya di tenaga kerja berarti. Terus tiba-tiba dapat uang 50 triliun, ini harus diputar. Wah, kerja keras ya. Ya. Berapa persen kira-kira bunganya kalau misal udah dikasih dana tuh? Persentase bunga pinjaman itu bakal turun atau masih tetap ke semula? Harus diturunin, jadinya kan kalau diturunin dampaknya itu pertumbuhan ekonomi misalnya nih. Kalau turunan boleh sih, mau pinjam juga. Mau pakai apa? Investasi bodong. kita belum bayar, nanti lagi investasi uangnya hilang nanti, apalagi bodong tidak diawasi otoritas jasa keuangan. Ya Itu lah sih, misalnya kan sekian, misalnya bunganya itu hampir sama nih, bunganya sama kur nih, misalnya hampir sama, karena paling tidak bedanya di sekitar 7%. Jadinya kan orang itu berpikir, wah beruntung di sini. hampir sama, 11-12 ya bilang. Kalau orang yang mau punya usaha itu apalagi ya nggak dapat jadi kur, misalnya di kur bank BRI misalnya atau bank apapun, di pinjaman yang lain tepatnya dia tidak dikur tepatnya dengan bunga yang ya 11-13 lah, nggak terlalu jauh. 11-13 itu ada jarak. Kalau 11-12 hampir sama, 11-13 ya bedanya nggak terlalu jauh. Iya. Jadi pakai buat bisnis. Jadi kalau boleh saya minjam itu pakai dan bisnis buat apa ya? Untuk sekarang bisnisnya. Untuk sekarang bisnis. Kayak apa ya? Contohnya kalau dapat pinjaman, kalau bisnis Digital kalau saya sih. digital. Digitalisasi produk, jual-jualan online gitu. Terus gimana caranya nih kita minjam terus jualan produk online? Kalau saya ya kayaknya, kalau saya kasih uang segitu misalnya minjam, dapat minjam sekian puluh juta buat pakai modal makanan yang di pinggiran itu, tapi cabangnya banyak, jadinya pendapatannya itu di sini kecil, di sini nutupin. Tapi kalau semuanya itu besar, lumayan uangnya cepat kembali. Jadinya kan secara nggak langsung dampaknya itu kita nyari tenaga kerja, kita nyari karyawan, kita nyari orang lain buat bekerja. Apalagi misalnya 20 cabang sekota Mataram dan Lombok Barat, enak. Sehari udah bisa bangun masjid. Apalagi ya penganggurannya dikit, ya terserah. Ya roda ekonominya bagus. Tapi populasi di Indonesia ini makin banyak lah sih. Jangan dipikirin yang di Indonesia kita aja, yang di Lombok aja udah pikirin. Nah itu perlu ditekanin kayaknya. Yang buat anak itu suruh mikir dulu deh tuh. KB itu kan ada programnya kan dari Ya, awal KB biar nggak menurunkan kemiskinan, artinya menurunkan kemiskinan, turun ya miskinnya. Dulu kakeknya miskin, turun ke bapaknya, turun ke dia. Ini bukan menurunkan, tapi Dan kakek-kakek kita pasti punya anak 10, 15, 20. Ya memang harus ber-KB untuk berencana paling tidak 2 punya anak. Itu pun kalau 2 misalnya punya anak perempuan, ya berdua aja ujung-ujungnya di rumah kayak pengantin baru. Tergantung kalau anaknya mau ngurusnya.
dikasih rumah atau disuruh ngikut gitu. Ujung-ujungnya itu udah permasalahan kita ya di Indonesia selama ini saya mikir-mikir sambil kuliah, mungkin Pak Edinya mungkin mikir juga, ternyata pengangguran banyak, lapangan pekerjaannya sempit ya, memang itu kan dapat pengangguran, terus itu kebutuhannya banyak, terus apa lagi ya, angka kelahirannya makin bertambah, nanti dampaknya ke kesehatan banyak deh bedanya. Ya, merambat ke sana sini Coba menurut Pak Idenya pilih salah satu nih antara ekonomi, terus hukum, sama pendidikan, mana yang lebih dulu dikerjakan misalnya di pemerintah, mana lebih dulu dikerjakan buat paling tidak ya pemerintah membuat mengurangi pengangguran, meningkatkan taraf hidup orang banyak, apa yang paling dulu? Kalau menurut saya dari segi pendidikan Dulu, apa pendidikan? karena pendidikan itu bisa mengasah soft skill dari seseorang itu, dan wawasannya juga tak mudah ditipu juga. Jadi ya wawasan luas, tapi yang menambah juga pendidikan ke skillnya gitu, praktik-praktik. Oh, berarti kayak peningkatan sumber daya manusia lah dengan Iya, dari segi pengetahuan dan kemampuan. Nah, bagus juga. Ya bro, ada balai pelatihan kerja gitu, kalau ada bisa. Di sini cuma satu aja, nggak tahu yang lain, yang saya tahu aja kalau balai latihan kerja cuma satu aja di sini, yang di Dasar Cermen itu aja. Itu baru di pendidikan aja kali. Kalau yang kedua mungkin ekonomi. Ekonomi yang dulu, setelah pendidikan baru ekonomi itu. Ya. Kenapa enggak ekonomi? Nih kalau saya Kan dari pemerintah ini jadi penyedia fasilitas pendidikan. Kemudian artinya SDM-nya itu mampu mengembangkan ekonomi, buat penghasilan misalnya. Dari pendidikan merambat ke ekonomi. baru larinya ke hukum nanti. Menurut saya hukum sekarang udah jadi kayak Bisa dibeli gitu. ya formalitas saja. Bisa diuangkan gitu ya. Benar. Ya, itulah memang permasalahan. Kalau saya enggak begitu. Kalau saya yang harus diperbaiki itu pertama adalah ke ekonomi. Karena gini, kebanyakan orang yang menganggur itu karena ekonominya lagi turun, lagi down. Terus yang kedua, kebanyakan orang yang berhenti bekerja karena pendapatan Kurang. yang tidak sesuai sama Ya. kerjaannya dia, jadinya kan ekonominya lemah jadinya. Terus udah ekonominya lemah, lapangan pekerjaannya susah dicari, susah dapatnya. Jadinya orang-orang yang di jalan itu mungkin sendirian, kadang bawa motor, dibegal, diskriminasi yang banyak. Jadi ya saya sesuai sama yang di Purbaya itu menyalurkan uang, jadi perputaran uang itu cepat dari masyarakat. Jadinya secara tidak langsung ekonominya tumbuh, lapangan pekerjaannya banyak, peluang peningkatan taraf hidupnya tinggi, jadinya kan kriminalitas berkurang, enak aja gitu ya. Terus yang kedua, misalnya nih dari segi ekonomi, misalnya Pak Idenya dalam menikah nih, udah punya anak, ekonominya udah bagus, jadinya Pak Idenya punya harapan ke anaknya. Baru yang kedua lagi aja, kamu harus sekolah yang tinggi-tinggi biar nanti gampang kamu nyari pekerjaan. Nah, gampang nyari pekerjaan itu karena memang sebelumnya itu ya bagus, jadinya karena Pak Idenya punya ekonomi yang bagus, keuangannya lancar, kan pendidikan anak itu jadinya lebih tinggi, jadinya ya harapan peningkatan sumber daya manusia ya cepat tercapai. Nah, habis itu baru larinya ke mungkin apa, ke kesehatan, mungkin ada kemana. Rata-rata kan terutama yang pegawai negeri nih, pegawai negeri PNS itu punya anaknya itu kadang hampir ada yang dikuliahin itu bukan yang ke ranah-ranah yang lain,
ke kesehatan aja dilari banyaknya ke kesehatan karena peluang kerjanya banyak. Dia nggak bisa masuk di puskesmas atau nggak bisa dia masuk ke PNS lagi. Jadinya kalau saya ekonominya harus dikuatkan dulu. Setelah bisa mencapai pendidikan yang pendidikan tinggi. tinggi. Kalau mau ngejar pendidikannya tinggi sementara kemampuan ekonominya minim, ya nggak jadi ya. Karena pengangguran terlalu banyak. Jadinya yang harus diselesaikan dulu. Ekonominya harus dituntaskan. Ekonominya harus dituntaskan dari kemiskinan, pengangguran, diskriminalitas, terus ada lagi satu nih, pajak yang tinggi. Jadinya kan orang itu kalau saya kerja mau beli ini kena pajak, mau makan ini kena pajak, mau kesini kena pajak. Buat sendiri dong. Dalam artian beli bahan-bahan sendiri, Itu buat di rumah. iya, kadang dia beli bahan sendiri. Alias ntar kalau kita beli ini dia kena pajak ini lagi. Jadinya orang yang males. Terus yang ekonomi kreatifnya nggak tumbuh jadinya. Ujung-ujungnya ya nggak jalan. Ya mudah dengan kementerian terbaru ini, kemudian ekonomi Pak Purbaya ini bisa ngatur pajak, bisa ngatur suku bunga bank, walaupun memang suku bunga bank itu larinya ke pihak bank sentral, tapi mudah ada rekomendasi langsung kan. Ya perputaran ekonominya cepat dan bagus. Waduh, keruk bu. Mendung ini mau hujan balas gitu, badah. Aduh. Terus mau langsung pulang apa mana? Boleh pun gitu. Mau langsung pulang. Mana belus makin, ya kan? Baju nggak jas nggak bersih sah. Mari nak biawan. UTS. UTS sih. Saya mau pulang kemana? Lapar ya, pokoknya mau makan dulu nih ya. Habis mikir, kebanyakan mikir. Lagi Perut jadinya lapar. Ayo pulang. ada acara di rumah aku minum megepung. Mana?